Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya di sini akan membawakan materi tentang operating system. Yang saya hormati adalah Bapak dosen, Pak Edbert Sumono, selaku mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi. Di sini saya akan langsung melanjutkan tentang operating system. Nah, sistem operasi perangkat lunak dasar yang menjadi jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Nah, fungsi sistem operasi ini adalah sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengelola sumber daya komputer secara efisien. Lalu di sini ada fungsi sistem operasi. Di sini fungsinya adalah booting, cold boot, dan warm boot. Nah, lalu ada sleep mode atau hibernate. Di sini ada mode tidur atau sleep, ada mode hibernasi atau hibernate, dan ada perbedaan mode tidur dan hibernasi. Lalu ini ada UI atau User Interface. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu ada Graphical User Interface. Yang kedua, Command Line Interface. Yang ketiga, Text-Based User Interface. Dan 4, Voice User Interface. Yang terakhir itu ada Virtual Reality User Interface. Nah, apa sih yang dimaksud dengan user experience? Itu adalah pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk digital. Lalu ini ada managing program. Nah, cara sistem operasi yang mengatur program-program yang sedang berjalan di komputer atau handphone. Saat ini kita menjalankan banyak program sekaligus. Sistem operasi akan membaginya menjadi 2 bagian, yaitu ada foreground program dan ada background program. Lalu ada single tasking atau eh, versus multitasking. Nah, di sini ada single tasking adalah sistem operasi yang hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Sedangkan multitasking adalah sistem operasi yang bisa menjalankan lebih dalam satu program dalam waktu yang sama. Ada managing memory, di sini adalah proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori atau RAM agar kinerja komputer atau perangkat menjadi optimal. Nah, di RAM atau Random Access Memory itu adalah memori utama di komputer, seperti yang pernah saya jelaskan di materi sebelumnya. Lalu ada tempat penyimpanan sementara data dan instruksi. Digunakan saat program sedang dijalankan. Lalu saat prosesor bekerja, data dan instruksi diambil dari RAM. Gimana sih cara sistem operasi mengelola RAM? Nah, yang pertama itu adalah mengalokasikan memori untuk program yang berjalan. Yang kedua ada memantau isi memori selama program digunakan. Yang ketiga, melepaskan memori jika program sudah ditutup. Jika banyak aplikasi berjalan bersamaan, RAM bisa penuh. Nah, makanya tuh tiap HP ada yang dikasih RAM-nya 2, ada yang RAM 4, atau bahkan ada RAM-nya 8 gitu. Lanjut ya, di sini ada virtual memory. Nah, ada memori tambah memori tambahan yang diambil dari hard drive atau flash drive. Lalu digunakan saat RAM tidak mencakupi. Nah, jadi kalau misalnya RAM handphone kalian tuh sudah habis, gitu, dia bisa menggunakan virtual memory gitu. Lalu sebagian data dipindahkan dari RAM ke hard drive. Swap file dan paging. Swap file area di hard drive yang dipakai sebagai virtual memory. Paging itu proses tukar-menukar data antara RAM dan hard drive. Lalu ada page, itu ada potongan data yang dipindahkan. Nah, dampak RAM penuh itu adalah sistem operasi menggunakan virtual memory atau perangkat jadi lambat. Nah, makanya seringkali handphone kalian atau komputer kalian itu lambat dikarenakan itu RAM handphone kalian itu sudah penuh gitu, sehingga kalian sudah bisa menggunakan tambahan memori nih seperti hard drive.
Nah, lalu di sini ada modern aplikasi. Di sini perkembangan aplikasi ada lorem ipsum, dollar seed mate, consecutor, adapting, elite, lalu kemudahan memperoleh. Kemudian memperoleh ini ada lorem ipsum, dollar seed image seperti yang di atas perkembangan aplikasi. Lalu server operating system. Nah, server operating system ini adalah sistem operasi multi-user yang berfungsi untuk mengatur dan mengordinasikan bagaimana banyak pengguna dapat mengakses serta berbagai sumber daya dalam sebuah jaringan. Contohnya tuh ada Windows Server, mm, Mac OS Server, atau Unix dan Linux. Oke, sekian dan terima kasih. Materi saya sudah selesai sampai di sini. Saya akan membawakan materi selebihnya di slide berikutnya. Terima kasih jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.